Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suherman SPD, dalam materi fisika, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Pada video kali ini, part 1 ini, kita akan membahas lebih detail, yaitu mengenai materi tentang usaha. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak bersama. Ya, baik, yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu kompetensi dasar dalam mempelajari materi tentang usaha dan pesawat sederhana. Kompetensi dasar pengetahuannya yaitu kita menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Dan yang kedua yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ini kompetensi dasar keterampilannya. Baik, untuk memahami lebih jelas, kita langsung saja ke peta konsep dari usaha dan pesawat sederhana. Usaha dan pesawat sederhana ini terdiri dari materi usaha dan pesawat sederhana. Di dalam usaha nanti usaha ini melibatkan gaya dan perpindahan. Selain itu, kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha, yaitu usaha bersifat atau bernilai positif, usaha bernilai negatif, dan usaha bernilai nol. Selain itu, usaha juga berkaitan dengan yang namanya daya. Nah, yang kedua materinya yaitu tentang pesawat sederhana. Ini mungkin akan kita bahas di part 2 atau video pembelajaran berikutnya. Di pesawat sederhana ini terdiri dari tuas, katrol, roda berporos, dan bidang miring. Tuas terdiri dari tuas jenis ke-1, tuas jenis ke-2, dan tuas jenis ke-3. Dan katrol juga terdiri dari katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Itu adalah peta konsep yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja membahas tentang usaha. Apa sih itu usaha? Nah, usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Nah, jadi usaha ini adalah kerja suatu benda yang menyebabkan benda berpindah akibat suatu gaya atau pengaruh gaya. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar juga usaha yang dihasilkan. Selain itu, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Baik, secara matematis, usaha ini dirumuskan W sama dengan F dikali S, di mana W-nya itu adalah usaha, satuannya joule, disingkat J, dan F itu adalah gaya, satuannya Newton, disingkat N, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai usaha, kita akan bahas mengenai jenis-jenis usaha. Kita lihat, jenis-jenis usaha ini terdiri dari usaha negatif, usaha positif, dan usaha nol. Apa sih yang dimaksud usaha negatif? Usaha negatif adalah jika gaya yang berlawanan arah dengan perpindahan, maka usaha bernilai negatif. Jadi ketika arah gaya dan arah perpindahannya berlawanan, maka usaha ini disebut atau dikatakan bernilai negatif. Contohnya adalah usaha oleh gaya gesek. Nah, jadi gambar yang pertama, gaya gesek sepatu atau orang yang mendorong gerobak di jalan yang turun itu berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Nah, ini disebut usaha negatif. Yang kedua adalah usaha positif, yaitu jika gaya searah dengan perpindahan, maka usaha bernilai positif. Contohnya usaha oleh gaya dorong. Jadi ketika kita mendorong sesuatu, usaha itu bernilai positif. Contohnya ini seperti kuda menarik gerobak. Dan selanjutnya adalah usaha bernilai nol, ya. Jadi usaha bernilai nol jika benda tidak berpindah atau gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Contoh usaha yaitu oleh gaya normal, atau ketika kita mendorong tembok ini tidak berpindah sama sekali walaupun kita sudah mengeluarkan gaya sebanyak mungkin, tapi tembok ini tidak bergeser sedikit pun, maka usaha yang kita lakukan disebut usaha nol. Nah, itu adalah jenis-jenis dari usaha. Jadi ada usaha negatif, usaha positif, dan usaha nol. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan rumus usaha, diberikan satu contoh soal.
Bunyinya yang pertama contoh soalnya yaitu sebuah balok kayu berpindah sejauh 4 meter akibat pengaruh gaya sebesar 12 Newton. Berapakah besar usaha yang dilakukan gaya pada balok tersebut? Nah, kita langsung pembahasannya. Kita harus cari apa yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah S atau jarak yaitu 4 meter. Yang kedua F atau gaya besarnya 12 Newton. Setelah kita tahu apa yang diketahui dari soal, kita cari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakannya adalah usaha, atau simbolnya adalah W. Kalau kita sudah punya apa yang diketahui ditanyakan, kita langsung jawab. Usaha adalah gaya dikali perpindahan, yaitu rumusnya W sama dengan F dikali S. Kita langsung masukkan nilainya. W sama dengan 12 dikali 4, nilainya W sama dengan 48 Joule. Jadi usaha yang dilakukan gaya terhadap benda atau kayu balok tersebut, yaitu nilainya adalah 48 Joule. Baik. Nah, selanjutnya, jadi kita sudah tahu bisa menghitung besar usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya terhadap suatu benda. Nah, ternyata usaha ini berkaitan dengan daya. Apa sih itu daya? Daya adalah laju energi atau besar energi yang digunakan pada setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dengan selang waktu. Jadi secara matematis, daya ini dirumuskan P sama dengan W dibagi waktu. Jadi ketika kita berusaha atau melakukan usaha, pasti ada selang waktu yang bekerja. Nah, usaha per selang waktu ini disebut daya atau kemampuan kita melakukan usaha. Di mana P-nya itu adalah daya, satuannya watt atau joule per sekon. W-nya itu ada usaha, satuannya joule. T adalah waktu, satuannya sekon. Untuk lebih jelas penggunaan rumus dari daya, kita berikan satu contoh soal, yaitu soalnya seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Nah, kita pilih dulu apa yang diketahui dan ditanyakan, baru kita menjawab untuk memudahkan kita dalam menjawab soal. Oke, yang diketahuinya F-nya 450 Newton, perpindahannya atau S-nya 3 meter, waktunya atau T-nya itu sama dengan 6 detik atau 6 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah daya atau tadi laju energi. Nah, kita jawab, kita masukkan dulu rumus dayanya, P sama dengan W per T. Karena kita belum punya nilai W dari yang diketahui, kita cari dulu nilai W dari apa yang diketahui di atas, ya. Kita tahu bahwa rumus W itu sama dengan F dikali S. Maka W sama dengan 450 dikali 3, hasilnya adalah 1350 Joule. Setelah kita mendapatkan W atau usaha, dengan demikian dayanya kita masukkan lagi rumusnya atau persamaannya, P sama dengan W dibagi T, berarti P sama dengan 1350 dibagi 6. Nilainya adalah 225 watt. Jadi daya yang bekerja atau daya dari siswa tersebut adalah 225 watt atau 225 Joule per sekon, ya. Itulah contoh soal dari daya, dan tadi sebelumnya juga sudah ada contoh soal dari usaha. Semoga contoh-contoh soal ini bisa membantu kalian dalam belajar, dan untuk lebih memahaminya boleh kalian cari soal-soal yang berhubungan dengan usaha dan daya. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di materi berikutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih untuk menyaksikan, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya bersama saya Suherman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.